Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, fa subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah taklim masjid Babu Salam yang saya hormati, dan insyaallah kita semua selalu mendapatkan rahmat, barakah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang begitu banyak yang diberikannya kepada kita di dalam kehidupan kita. Dan di antara nikmat Allah yang paling penting yang harus selalu kita hayati adalah tiga nikmat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dengan nikmat iman, alhamdulillah kita sampai saat ini masih berada di garis tauhid, di atas pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak pemahaman yang lain-lain. Dengan nikmat Islam, alhamdulillah pula kita sampai saat ini masih dapat menjalankan syariat agama kita. Kita komitmen dan istiqamah insyaallah menjalankan syariat Islam ini sampai akhir hayat kita. Dan dengan nikmat ihsan pula kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai detik ini kita kiranya masih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerak-gerik tindak laku kita, yang tentu pada waktunya nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menolong kita di dalam mempersiapkan semuanya ini, dan saya kira tugas kita semua adalah memelihara ketiga nikmat ini, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1444 Hijriah. Malam ini kita sudah masuk tanggal 25 bulan Sya'ban. Kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Artinya tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana kita akan menjalankan ibadah tahunan kita, yaitu berpuasa bulan Ramadan 29 atau 30 hari. Dan pada tahun ini diprediksi oleh para pakar-pakar kita di bidang astronomi bahwa insya Allah tahun ini kita akan memulai Ramadan itu tidak ada perbedaan. Jadi tanggal 22 Maret hari Rabu
itu tanggal 29 Sya'ban, pemerintah kita akan melaksanakan sidang isbat penetapan awal Ramadan di Kementerian Agama. Diperkirakan bahwa besoknya hari Kamis tanggal 23 adalah awal daripada bulan Ramadan. Kenapa tidak ada perbedaan? Karena menurut pemahaman Muhammadiyah, awal hilal Ramadan itu sudah memenuhi kriteria wujudul hilal dan sudah memenuhi kriteria pula menurut pemahaman Nahdlatul Ulama, karena ketinggian bulan ketika itu sudah jauh di atas ufuk. Jadi insya Allah kita akan berpuasa dan memulai tarawih nanti pada hari Rabu malam tanggal 22 Maret yang akan datang. Meskipun diprediksi pula untuk Syawal nanti, awal Syawal itu kemungkinan akan terjadi perbedaan pendapat di kalangan NU dan Muhammadiyah, dua organisasi besar ini, dan begitu juga Persis. Ada yang insya Allah akan berlebaran pada hari Jumat tanggal 21 April, dan ada pula yang akan berlebaran satu Syawalnya hari Sabtu tanggal 22 April. Kita tunggu saja, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama lebaran. Jadi kita tunggu saja pengumuman isbat awal Ramadan pada tanggal 22 hari Rabu yang akan datang, insyaallah. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan, kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan baik, dengan optimal dan maksimal. Hadirin yang berbahagia, apa sebenarnya yang menjadi daya tarik daripada bulan Sya'ban di mana kita sedang berada di akhir bulan ini? Apa sih hal-hal yang terjadi di bulan Sya'ban sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, dan hadisnya hadis hasan, di situ Nabi menyebutkan banyak sekali manusia yang lalai dan tidak peduli dengan bulan Sya'ban ini. Padahal bulan Sya'ban ini sudah tinggal beberapa hari lagi. Nah, kita baca hadisnya dari sahabat Usamah bin Zaid, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Hadisnya hadis hasan, tetapi Imam Albani pakar hadis mensahihkan hadis ini. Dari Usamah bin Zaid, dia meriwayatkan, pada suatu kali aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mengapa engkau banyak berpuasa melebihi bulan-bulan lain seperti puasamu pada bulan Sya'ban ini? Jadi Usamah bin Zaid mengajukan pertanyaan ini kepada Nabi. Dia melihat Nabi banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Mengapa? Nabi menjawab, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang manusia sering melupakannya antara Rajab dan Ramadan. Dia, kata Rasulullah, adalah bulan yang amal manusia diangkat ke sisi Allah Rabbul Alamin. Nabi kemudian mengatakan, aku sangat suka dan sangat ingin jika amalku diangkat oleh Allah, waktu itu aku dalam keadaan berpuasa. Jadi Nabi mengatakan, kenapa dia banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Kata Nabi, bulan Sya'ban ini adalah bulan-bulan diangkatnya amal manusia ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin amalku diangkat
ketika itu aku sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian ada hadis lain, an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsu hilal sya'ban li ramadhan. Hadis ini hadis sahih dalam kitab Sahihul Jami'. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Hitunglah olehmu hari-hari bulan Sya'ban itu untuk mengetahui awal daripada bulan Ramadan. Karena sesudah bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan. Jadi untuk penentuan bulan Ramadan itu ditentukan oleh bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sebagaimana kita ketahui adalah bulan yang ke-8 dari bulan Hijriah yang 12 bulan itu. Bulan Ramadan bulan yang ke-9. Dia berasal dari akar kata-kata sya'aba yash'abu sya'ban wa sya'banat. Artinya Sya'ban itu adalah tampak atau muncul. Maksudnya kata para pakar bahasa, dia muncul di antara 2 bulan yang suci, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di tengah-tengahnya ada bulan Sya'ban. Bisa juga dari akar kata-kata tasya'aba yatasya'abu. Artinya keluar atau bercerai-berai. Untuk mencari air atau untuk tujuan penyerbuan ketika bulan Rajab berlalu. Sebagian lagi para ahli bahasa mengatakan Sya'ban itu artinya keluar dalam makna bepergian atau melakukan rihlah dagang untuk persiapan bekal bulan Ramadan. Sementara ada juga yang mengartikan Sya'ban itu dengan arti menghimpun sesuatu yang bercerai-berai atau mengumpulkan 2 jarak waktu yang berdekatan. Ada penjelasan lain dari salah seorang ulama namanya Imam Ibnu Durayd. Dia ahli bahasa, kelahiran kota Basrah di Irak. Dia mengatakan dulu kabilah-kabilah Arab kuno suka berkumpul untuk merencanakan perjalanan dagang mereka di bulan Sya'ban ini. Tatkala ada kabilah dagang yang sudah berangkat, mereka mengabarkannya satu sama lain. Jadi artinya bulan Sya'ban ini dulu dipakai sebagai bulan untuk bersiap-siap, bercerai-berai, mencari rezeki atau mencari keuntungan untuk dipakai di bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, bulan-bulan Islam yang 12 itu semuanya adalah bulan ibadah. Karena setiap bulannya ada saum. Jadi dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, setiap bulan-bulan Hijriah itu ada saum yang disebut saum Ayyamil Bid, yaitu puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Nabi menamakan puasa ini dengan saum Ayyamil Bid, puasa hari-hari putih, karena ketika itu sedang terang bulan purnama. Cahaya bulan pada tanggal-tanggal ini lagi cerah-cerahnya. Rembulan tampil dengan penuh dan bundar. Yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Setiap bulan kita disunahkan berpuasa Ayyamul Bait ini. Ada analisa dari pakar psikologi yang menyebutkan bahwa di tanggal-tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah ini itu terjadi apa yang disebut dengan proses genetik. Hormon manusia ketika itu lagi subur-suburnya. Libido manusia naik, emosi mereka meninggi akibat pengaruh alam.
pasangnya air laut, jarak bulan yang mendekat ke bumi, saat ini Allah menyempurnakan tahapan penciptaan janin. Karena itu ada anjuran puasa 3 hari berturut-turut setiap bulan. Sejak dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Apa hikmahnya? Kata para ulama, hikmahnya adalah untuk mensyukuri nikmat penciptaan sekaligus sebagai pengendalian hormon seksual yang sedang meninggi pada saat itu. Itu kata para pakar psikologi. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Baghawi. Dia adalah seorang faqih dari kalangan Syafi'iyah dari Khurasan. Dia di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, karya beliau mengatakan, siapa yang menunaikan puasa Ayyamul Bait setiap bulan 13, 14 dan 15 itu, maka ia termasuk orang-orang yang mengamalkan ayat was-shaimina was-shaimat. Jika ada halangan syar'i di tanggal-tanggal ini, seperti sakit, wanita datang haid, safar, atau kita lupa, maka bisa pilih hari Sabtu, Ahad, dan Senin, atau Selasa, Rabu, Kamis. Nabi menyebutnya dengan siyamud dahri, puasa sepanjang waktu. Karena terkadang Nabi menyebutkan juga dengan kanzud dahri, puasa ini adalah bagaikan simpanan amal sepanjang waktu, kahayatid dahri, yang menunjukkan gerak amal manusia sepanjang waktu. Kemudian poin yang berikutnya adalah kita dianjurkan untuk berdoa melihat hilal. Hilal itu artinya awal kemunculan bulan. Ada doa yang dianjurkan Nabi untuk kita membacanya. Setiap tampak bulan baru, bukan hanya bulan Ramadan, tapi bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Setiap tampak bulan baru, kaum muslimin disuruhkan untuk membaca takbir 3 kali. Kemudian mengiringinya dengan doa yang sangat indah, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal ihsan wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuna Allah wa rabbukallah. Nah, itu tadi dibaca oleh imam kita, alhamdulillah, ketika habis salat tadi, ketika memimpin doa. Artinya, ya Allah, tampakkanlah hilal itu atas kami dengan suasana aman, iman, keselamatan, Islam, dan taufik untuk melakukan apa yang dicintai dan diridhai oleh Rabb kami. Bukankah Rabb kami dan Rabb kalian juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Poin selanjutnya adalah bulan Sya'ban ini dikatakan oleh para ulama sebagai mukaddimah daripada bulan Ramadan. Islam mempunyai 12 bulan, 4 diantaranya adalah bulan suci sebanyak 69 hari. 2 bulan memukaddimahi pelaksanaan haji, yaitu bulan Rajab dan Dzulqa'dah. 2 bulan lagi memukaddimahi bulan Ramadan, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Oleh karena itu populer di kalangan para pengarang dan kalangan para ulama dan asatiz kita, mereka menukilkan ungkapan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang faqih dari kalangan Hanabilah. Dia menyitir perkataan ulama salaf di dalam buku Lataiful Ma'arif. Dalam buku Lataiful Ma'arif itu, Imam Ibnu Rajab mengutip perkataan ulama salaf dengan mengatakan apa? Rajab menanam, Sya'ban menyiram, dan Ramadan memanen. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban bulan untuk menyiram. Ya, tanaman kalau tidak disiram nggak tumbuh subur.
Nah, kemudian bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen atau menuai. Hadirin yang berbahagia, arti penting dari pertanyaan sahabat Nabi Usamah bin Zaid seperti yang kita sampaikan tadi dalam hadis, ketika dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Mengapa engkau banyak berpuasa melebihi bulan-bulan lain seperti puasamu pada bulan Sya'ban ini? Pertanyaan ini, Bapak dan Saudara sekalian, sebenarnya adalah menunjukkan testimoni atau persaksian Usamah bin Zaid sebagai hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah pelayan setia, maulahu wa ibnu maulahu, anak dari pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama lain mengatakan pertanyaan Usamah bin Zaid ini juga menunjukkan ketakjuban Usamah terhadap puasa Nabi di bulan Sya'ban. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi adalah merupakan sosok yang selalu menjadi pusat perhatian para sahabat-sahabat beliau. Oleh karena itu, di mana Nabi ada, di situ pasti ada sahabat yang berkumpul. Bulan Sya'ban ini mempunyai posisi dalam ibadat Nabi melebihi bulan-bulan lain. Berpuasa sunnah adalah wujud penghormatan terhadap waktu-waktu yang utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sya'ban memiliki daya tarik amal seperti tampak pada jawaban Nabi terhadap pertanyaan Usamah bin Zaid, yaitu bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, aku sangat senang ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Puasanya puasa sunnah. Bapak dan Ibu sekalian, sesuatu amal akan semakin tinggi pahalanya jika berat dalam pelaksanaannya. Jadi amal kita itu pahalanya semakin berkualitas, semakin berat, semakin tinggi apabila amal itu ada kesulitan di dalam melaksanakannya. Ulama mencontohkan seperti apa? Seperti berpuasa dalam safar, dalam keadaan bepergian, perjalanan. Sebenarnya orang yang dalam musafir diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh tidak berpuasa, tapi nanti menggantinya di hari yang lain. Akan tetapi kalau dia berpuasa, dia akan mendapatkan pahala puasa lebih. Oleh karena itu, dalam firman Allah dalam Al-Baqarah itu, wa antasumu khairul lakum. Engkau berpuasa itu lebih baik bagimu. Begitu juga ketika puasa sunnah di musim panas, di musim terik, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada catatan lagi dikemukakan oleh para ulama kita, amal itu akan semakin tinggi pahalanya di saat manusia melalaikan amal tersebut. Orang lain acuh terhadap amal ini, tetapi orang ini memelihara amal tersebut. Seperti apa umpamanya? Disebutkan oleh para ulama, seperti melakukan salat yang disebut dengan salat awwabin antara maghrib dan isya, salat tengah malam, zikir di pasar, dan lain-lain sebagainya. Jadi di saat orang melalaikan amal ini, justru orang ini tekun melaksanakan amal tersebut. Nah, pahalanya semakin tinggi. Kemudian amal itu semakin baik ketika disembunyikan dan ditutup-tutupi. Oleh karena itu ulama mengatakan amalan sunnah itu lebih utama disembunyikan daripada dinampakkan. Amalan sunnah loh, seperti salat sunnah, itu lebih bagus disembunyikan dari pandangan orang
lain daripada dilahirkan. Kalau salat fardu itu harus dilahirkan, ada syiar di situ. Contohnya mengerjakan salat di rumah lebih baik daripada salat di masjid. Nah, para ahli fikih mengatakan kalau dia jadi salat sunnah itu lebih bagus di rumah. Kecuali kalau ada syiar, ada faktor syiar di situ. Imam Ibnu Rajab yang kita sebutkan nama beliau tadi mengatakan, qala Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa fihi dalilun ala istihbabi imarati awqatin ghafalahu an-nas bit-ta'ah wa anna dhalika mahbubun indallahi azza wa jalla wa fi ihya'il waqtil maghfuli anhu bit-ta'ah. Hadis yang kita sebutkan tadi, kata Ibnu Rajab, ini menjadi dalil tentang disukainya menyemarakkan amal-amal taat di waktu-waktu orang lain banyak melalaikannya. Dan amal itu termasuk amal yang dicintai Allah. Menghidupkan waktu yang dilalaikan dengan ketaatan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, tingginya daya tarik amal pada bulan Sya'ban ini itu disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, Allah banyak menyebarkan kebaikan pada bulan ini. Karena itu Nabi mempuasakan bulan Sya'ban, bahkan puasa beliau tidak putus-putusnya. Para sahabat banyak membebaskan budak dan tawanan di bulan Sya'ban ini. Sebagian daripada salafus salih mengeluarkan zakat malnya pada bulan Sya'ban, mendoakan keluarga, saling bersilaturahim antara satu dengan yang lain. Sebagian riwayat menyebutkan kisah bengkaknya kaki Nabi SAW karena salat malam adalah pada bulan Sya'ban ini. Kan ada hadis yang populer ketika Aisyah melihat Nabi banyak melakukan salat sunnah di malam hari sampai kaki beliau itu bengkak. Ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau sampai begini salat sunnah banyak-banyak sehingga kakimu jadi bengkak? Nah, itu terjadi pada bulan Sya'ban seperti sekarang ini. Rasulullah memperbanyak ibadah padahal dosa beliau sudah diampuni oleh Allah, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daya tarik bulan Sya'ban ini terhadap amal-amal kita adalah bulan Sya'ban bulan pengangkatan dan pelaporan amal ke sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Usamah bin Zaid yang kita bacakan tadi. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya amal diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ahlul ilmi merinci tentang pengangkatan amal manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, ada yang sifatnya pengangkatan amal itu harian. Jadi per hari diangkat. Namanya raf'ul yaumi. Subuh dicatat, asar dilaporkan kepada Allah. Seperti firman Allah dalam surah Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'ni. Tentang pengangkatan amal harian ini dapat kita simak dalam sebuah hadis Abu Musa al-Asy'ari. Jadi pengangkatan amal itu ada yang sifatnya harian, nanti ada yang pekanan, ada yang bulanan, dan ada yang tahunan. Nah, tentang pengangkatan amal yang sifatnya harian ini, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat faqala innallaha azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidul qista wa yarfa'uhu yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil lail hijabuhun nur law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Nah, kita terjemahkan hadis ini dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dia meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan beliau bersabda,
Sesungguhnya Allah tidak pernah tidur dan tidak ada kata tidur untuknya. Dalam ayat kursi kan kita sebutkan, Dia Allah itu berkuasa menurunkan timbangan amal dan mengangkatnya. Diangkat atau dilaporkan kepadanya semua amalan malam sebelum dimulai amal siang. Dan begitu juga amalan pada waktu siang akan diangkat kepadanya sebelum dimulai amalan pada waktu malam. Jadi dalam hadis ini diisyaratkan ada pengangkatan amal manusia itu yang sifatnya adalah harian. Jadi amal siang diangkat sebelum amal malam dimulai. Dan begitu juga sebaliknya. Itu yang pertama. Kata para ulama, ada lagi jenis pengangkatan amal yang sifatnya pekanan, mingguan. Jadi setiap minggu. Kalau yang tadi kan setiap hari, ini setiap minggu. Namanya raf'ul usbu'i, ar-raf'ul usbu'i. Kalau tadi ar-raf'ul yaumi. Seperti hari Senin dan hari Kamis. Nabi bersabda, "Inna a'malan nasi tu'radu yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Sesungguhnya amal manusia itu ditampakkan pada hari Senin dan hari Kamis, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Dan ketika Senin dan Kamis itu kita disunahkan berpuasa. Nabi tadi mengatakan, "Aku senang amalku diangkat ketika itu aku sedang melaksanakan ibadah puasa." Oleh karena itu ada puasa Senin dan Kamis. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Sahihul Jami. Kemudian Nabi mengatakan, "Innal a'mala turfa'u yaumal itsnaini wal khamis, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Sesungguhnya amal-amal itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Setiap Senin dan setiap Kamis. Kata Nabi, "Aku senang dan suka jika amal diangkat aku dalam keadaan berpuasa." Kemudian yang ketiga, kata para ulama, ada pula 4 bulan suci di mana pada 4 bulan suci itu amal manusia diangkat seiring dengan puasa Ashhurul Hurum. 4 bulan suci. 4 bulan suci kita disunahkan memperbanyak puasa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullahu. Qalat qultu ya Rasulullah ahabbu syuhuri ilaika an tasumahu Sya'ban. Qala innallaha yaktubu ala kulli nafsin mayyitatin tilkas sana fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sha'im. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempuasakan bulan Sya'ban seluruhnya total. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bulan yang paling kau sukai untuk mempuasakannya apakah itu bulan Sya'ban?" Nabi menjawab, "Iya, sesungguhnya Allah menuliskan atas setiap jiwa atau nyawa yang akan mati di tahun itu, maka aku suka ketika malaikat mendatangiku untuk mencatat ajalku, aku dalam keadaan berpuasa." Jadi dalam bulan-bulan suci, bulan Al-Ashhurul Hurum itu kita disunahkan untuk banyak berpuasa. Kemudian ada pula pengangkatan amal itu sifatnya tahunan. Ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang 4 bulan itu Al-Ashhurul Hurum, dan ada pula yang sifatnya tahunan, Ar-Raf'us Sanawi, yaitu pada bulan Sya'ban untuk didaur ulang pada bulan suci Ramadan. Jadi amal diangkat pada bulan Sya'ban, nanti didaur ulang kembali ketika bulan suci Ramadan, yaitu pada malam yang disebut dengan malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri
wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr, dan seterusnya. Dalam surah Ad-Dukhan disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ada lagi ulama yang menyebutkan pada bulan Sya'ban seperti sekarang ini ada penulisan kembali ajal manusia. Ditetapkan kembali. Sebenarnya ajal manusia itu sudah ada semenjak azali. Sudah ada ketetapan ajal manusia ketika dia ditiupkan roh. Ajal si fulan ini sekian-sekian. Tetapi pada bulan Sya'ban itu penulisan itu kembali dikukuhkan. Pada bulan Sya'ban ada penulisan kembali ajal manusia yang pada 10 akhir Ramadan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca sebuah buku, kenapa terjadi seperti ini? Ajal manusia itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah, tetapi pada bulan Sya'ban dan nanti ketetapannya dikukuhkan pada bulan Ramadan itu ditetapkan kembali, ada penetapan kembali. Oleh karena berbicara tentang ajal itu, ajal manusia itu kata para ulama, dan ini pernah kita kaji di sini, saya menjelaskan, amal manusia, ajal manusia itu ada yang mu'allaq, ada yang digantung oleh Allah. Artinya orang ini umurnya segini kalau dia melakukan ini, umurnya sekian kalau dia melakukan itu. Nah, itu ditetapkan kembali di bulan Sya'ban dan dikukuhkan nanti di bulan Ramadan pada malam Qadar. Ajal adalah awal ketika bayi berumur 120 hari dalam rahim ibunya. Ketika ruh sudah ditetapkan. Ajal itu ada dua, ada ajal yang sifatnya qadai yang ditetapkan terdahulu dan ajal yang sifatnya ikhtiyari, yaitu ajal yang ditinjau ulang karena sebab-sebab tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi. Orang ini ajalnya 60 tahun kalau dia bersilaturahim. Tapi kalau dia memutuskan silaturahim, ajalnya kurang dari 60 tahun. Yang pertama adalah ajal umum, yaitu ajal untuk hidup, sedang yang kedua adalah ajal khusus, yaitu ajal untuk mati. Ajal khusus adalah ajal kematian yang Allah tuliskan kembali seiring dengan amal perbuatan manusia dan roda pergantian waktu, seperti misalnya di bulan-bulan Syawal ketika kita beridul fitri dan ketika kita menyambung silaturahim antara sesama kita. Bapak dan ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW adalah orang yang paling menghargai kemahamurahan Allah dan sangat berhusnuzan kepada Allah. Jawaban beliau ketika diajukan pertanyaan tadi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, ini jelas menunjukkan indikasi yang seperti ini. Oleh karena itu perhatian Nabi terhadap bulan Sya'ban juga adalah ketika Nabi mengapresiasikan dalam bentuk hisab dan ru'yah sebagai persiapan penetapan Ramadan, karena bulan itu terkadang-kadang umurnya 29 hari dan terkadang juga 30 hari. Ini adalah kewajiban fardu kifayah ulul amri untuk menetapkan awal Ramadan yang harus diikuti oleh kaum muslimin sebagai wujud kebersamaan syiar dari Islam. Jadi tentang penetapan awal Ramadan kita tunggu saja pengumuman dari ulil amri, dari pemerintah. Insya Allah diprediksi kita semua akan memulai puasa kita pada hari Kamis tanggal 23 Maret yang akan datang. Mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan kita kesehatan yang cukup dan baik sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan yang akan kita mulai dengan pelaksanaan tarawih pada hari Rabu malam tanggal 22 Maret yang akan datang. Nah, kita dianjurkan sebelum Ramadan untuk saling bermaaf. Ya, tidak ada salahnya juga kita gunakan kesempatan ini. Mari kita saling membuka dada kita untuk
saling memberi maaf antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan dengan kesucian hati kita, Ramadan akan dapat kita laksanakan lagi dengan lebih baik lagi dibanding dengan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.